adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Elsie dan Chelsea. Nah, adik-adik apa kabar? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Nah, adik-adik, Kak Elsie mau tanya, minggu lalu firman Tuhannya tentang apa ya adik-adik? Ada yang inget nggak? Kak Ika bawain firman Tuhan tentang apa? Tentang hati ya. Hati kita harus apa, Cip? Baik. Iya, kalau hati kita baik, kita pasti akan mengatakan hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita jahat, pasti kita juga akan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita harus selalu melakukan yang baik karena hati kita baik. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh Chelsea. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih berkati pelayan-pelayan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang beracara dalam ibadah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Ika sudah memberikan ayat hafalan. Coba adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalannya? Sekarang ulangin ya sama Kelsey. Ayat hafalannya ada di Mazmur 28 ayat 7a. Ada di mana adik-adik? Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Coba ulang. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Oke adik-adik. Pakai gerakan ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, nanti persembahan adik-adik bisa adik-adik berikan ke papa atau ke mama adik-adik. Nanti papa mama adik-adik bisa kasih ke gereja. Nah, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini waktunya kami untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku temanmu, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu. Ku teman, kau temanku, kita selalu bersama.
seperti mentega dengan roti. Ku teman, kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan bajuku ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu. Wow, wow, wow. Ku teman, kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, ku teman, kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti celana, seperti celana dengan baju, seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
saat ini anak-anakmu ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan juga berkati adik-adik, biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam hati adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini? Minggu ini kita akan belajar tentang kuasa Allah dalam keluarga, yaitu melalui orang tua. Tentunya kita memiliki orang tua ya adik-adik yang harus kita hormati sebagai anak adik-adik. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 19-23 mengajarkan kita untuk bisa bertumbuh dan menang melawan iblis adik-adik. Tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan di dalam diri kita. Nah, kuasa yang diberikan Tuhan itu melalui Roh Kudus adik-adik. Nah, adik-adik, kekuatan Roh Kudus itu bisa membangkitkan orang mati. Terus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adik-adik. Di dalam Lukas 10 ayat 9, firman Tuhannya berkata kayak gini adik-adik. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu adik-adik. Nah, menghormati orang tua juga ada di hukum Taurat ya adik-adik. Ada di hukum Taurat ke-5, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita adik-adik. Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang ada di atas adik-adik? Nah adik-adik, jadi orang tua itu adalah wakil kita di bumi yang melindungi kita dan menjaga kita, dan juga kita harus menghormati mereka adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat adik-adik. Dia memberikan kuasa kepada anak-anaknya untuk setia, bukan hanya mendengar tetapi juga setia melakukan firman Tuhan. Nah, jadi kita diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan juga adik-adik, bukan hanya mendengarkannya saja ya adik-adik. Nah adik-adik, karena kita anak-anak Tuhan bukan berarti kita bisa melakukan semaunya kita adik-adik, seenak-enaknya saja. Tetapi Tuhan menugaskan kita untuk tunduk terhadap kuasa Tuhan adik-adik. Dimulai dari rumah, seperti menghormati orang tua, lalu membantu orang tua, lalu menaati perintah orang tua. Nah gitu ya adik-adik. Orang tua kita adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini yang harus kita hormati, taati, dan kasihi adik-adik. Seperti firman Tuhan yang ada di Efesus 6 ayat 1-4 yang berisi firman Tuhan mengajarkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dijelas ya adik-adik bahwa kita harus hormati ayah dan ibu kita ya adik-adik. Seperti janji Tuhan yang mengajarkan kita, kalau kita menghormati orang tua kita akan diberikan kebahagiaan dan umur panjang di bumi ini adik-adik. Karena orang tua kita adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini, kita harus belajar untuk taat dan dengar-dengaran serta menghormati orang tua kita. Itu yang paling penting ya adik-adik, karena mereka adalah wakil ya Tuhan. Nah, kita juga harus berusaha dan belajar menaati orang tua kita. Tuhan akan memberikan hikmat dan kekuatan sehingga adik-adik mampu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua. Tentunya adik-adik mau ya menyenangkan dan membanggakan hati orang tua kita. Nah, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan keluarga adik-adik dan juga keluarga kita semua adik-adik. Nah, kerinduan Tuhan adalah agar kita bertumbuh dan menang melawan iblis adik-adik. Kita tidak boleh kalah melawan
iblis adik-adik. Kita harus kuat karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan, karena kuasa Tuhan yang paling hebat adik-adik. Kita juga memerlukan kuasa Allah yang merupakan kekuatan Roh Kudus adik-adik. Kuasa membangkitkan Tuhan Yesus di antara orang mati. Kuasanya Tuhan aja bisa membangkitkan orang mati. Berarti kuasanya Tuhan itu benar-benar sangat besar adik-adik. Nah, kita juga harus selalu menaati firman Tuhan, dan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, melainkan kita juga harus menjalankan firman Tuhan itu adik-adik. Kita juga harus taat kepada orang tua kita yang ada di rumah, dan kita juga harus menghormati orang tua kita. Kita juga harus membanggakan orang tua kita juga ya adik-adik. Nah, orang tua kita juga adalah perwakilannya Allah di muka bumi ini yang harus kita hormati, taati, dan kasihi ya adik-adik. Taat kepada orang tua adalah perintah Allah ya adik-adik. Itu juga ada di Hukum Taurat. Jadi kita harus selalu menaati dan menghormati orang tua kita ya adik-adik, supaya kita diberikan kebahagiaan dan umur panjang di bumi ini. Nah, sekarang ada ayat hafalan buat adik-adik ya. Kita buka di Alkitab kita di Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ayo ayat hafalannya dihafalin ya adik-adik, ada di Efesus 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini aja ya adik-adik. Sekarang waktunya kita akan berdoa, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada minggu ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu pada minggu ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa belajar untuk menghormati orang tua kami bisa belajar karena untuk mendengarkan bahwa kuasa Tuhan ada di bumi ini melalui orang tua kami ya Bapa. Kau berkatilah orang tua kami, Kau lindungilah orang tua kami ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan kepada orang tua kami dan mampukan orang tua kami untuk membimbing kami ya Bapa. Lindungi juga orang tua kami ya Bapa. Berkati kami juga ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai adik-adik yang baik, supaya menjadi taat dan dengar-dengaran akan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.